inovasi Ukraina. Setiap senjata baru dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan Rusia untuk melanjutkan konflik ini. Ibish, produksi senjata Ukraina adalah jaminan besar bagi kemerdekaan Ukraina. Flamingo, Flamingo, Flamingo. Rudal Flamingo Ukraina membawa 1.150 kg bahan peledak tinggi. Vladimir Putin lebih cemas daripada yang terlihat. Pada 30 Agustus 2025 saat fajar, di pos Federalnaya, Sluzhba Bezopasnosti, dekat Armyansk, banyak hal terjadi. Pos tersebut, yang telah berada di bawah kendali Rusia sejak awal invasi pertama ke Crimea pada tahun 2014, sedang dipenuhi dengan aktivitas. Pejabat intelijen, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, memberi pengarahan pada komandan tentara tentang serangan mendatang dan merencanakan dorongan besar dari Crimea ke wilayah Ukraina Barat Laut. Juga terjadi serangan drone di kota-kota dekat garis depan. Sementara itu, di Ukraina, seperti di Odessa atau Mykolaiv, 3 rudal jelajah besar sedang diluncurkan melintasi Laut Hitam. 15 menit kemudian, kekacauan besar terjadi di Armyansk dengan ledakan dahsyat diikuti oleh drone yang menghancurkan kompleks tersebut. Ketika semuanya berakhir, terdapat kawah berasap selebar 13 meter di dekatnya, dan yang tersisa hanyalah puing-puing hangus dari pos yang telah lama dipertahankan itu. Ini adalah kisah Flamingo FP 5 rudal jelajah besar, buatan dalam negeri Ukraina yang akan mengguncang medan perang dan mengubah jalannya perang untuk selamanya. Apa yang terjadi pada 30 Agustus? Serangan di Armyansk dirancang memanfaatkan celah sementara dalam pertahanan Rusia di utara Crimea. Saat mereka bersiap menyerang posisi Ukraina yang mereka anggap sedang bertahan, asumsi inilah yang sebenarnya diharapkan oleh pihak Ukraina. Selama berminggu-minggu, pasukan Ukraina mengintai dengan drone dan melakukan serangan kecil, perlahan melemahkan radar dan sistem pertahanan udara di jalur menuju isthmus, serta menghancurkan peralatan lebih cepat dari kemampuan Rusia menggantinya. Ketika kesempatan itu terbuka, serangan diluncurkan menggunakan 3 rudal Flamingo, didukung oleh gelombang drone. Tahap awal operasi ini memakai drone UJ-26 Boeber yang terbang melintasi udara Crimea dari Kherson. Drone ini dikirim sekitar setengah jam sebelum peluncuran Flamingo pertama. Terbang rendah dengan kecepatan 150-180 km per jam dan menyerang radar serta komunikasi di sekitar pos Armyansk. Dengan radar Rusia yang sudah sangat melemah akibat keausan selama beberapa minggu sebelumnya, serangan-serangan tersebut berhasil. Serangan pertama mengenai 3 D96 L6 amunisi penembus cheeseboard. Radar phase array berputar ini digunakan bersama sistem rudal S-300 dan S-400 untuk pertahanan wilayah. Dengan mengukur jarak, azimut, dan elevasi, radar ini membedakan 4 jenis target: pesawat, helikopter, unmanned aerial vehicle, dan rudal. Ini adalah komponen penting dalam pertahanan udara Rusia di isthmus menuju Crimea. Serangan besar kedua terjadi pada radar pertahanan pantai MRM-1E. Radar ini adalah radar X-band yang mendeteksi kapal permukaan dan pesawat terbang yang terbang rendah di atas air. 2 sistem Pansir S-1 menembakkan senjata menggunakan radar onboard mereka, dan 2 UJ-26 berhasil ditembak jatuh. Tapi serangan itu sudah berhasil, dan radar yang seharusnya bisa mendeteksi ancaman yang datang melintasi Laut Hitam menjadi buta sementara dan terputus dari komunikasi. Itulah saat Flamingos masuk. Salah satu misil gagal mencapai target, entah karena kesalahan navigasi, kerusakan, atau ditembak jatuh. Misil itu hilang dan tidak menghantam pos Armyansk. Hal ini mengurangi kekuatan serangan awal dan berarti sisa serangan harus mengimbanginya. 1 misil menjadi pukulan yang menentukan. Misil itu mengenai 15 meter dari pos komando yang terhubung ke pos pemeriksaan Armyansk, menunjukkan tingkat akurasi tersebut. Ledakan merusak antena dan menghancurkan peralatan komunikasi. Dampak langsungnya adalah membuat pos tersebut kehilangan penglihatan dan memutuskan hubungannya dengan komando yang lebih tinggi.
Prajurit Rusia di pangkalan itu tiba-tiba mendapati diri mereka tanpa radar yang berfungsi, tanpa komunikasi yang andal, dan tanpa koordinasi dari atasan. Rudal kedua yang berhasil mencapai kompleks tersebut tidak terlalu akurat dan menghantam dekat garis pantai di sebelah kapal hovercraft. Kapal itu rusak parah dan terbakar. Meski bukan target utama, hilangnya kapal itu makin menghambat mobilitas Rusia dan menambah kebingungan di wilayah tersebut. Setelah rudal menghantam, drone Ukraina masuk, sebagian sebagai amunisi berkeliaran, lainnya membawa muatan peledak kecil. Target mereka adalah tempat penyimpanan bahan bakar, kendaraan yang diparkir, dan posisi pertahanan. Tanpa radar dan dengan komunikasi yang sudah hancur. Pertahanan Rusia dihancurkan selama sekitar setengah jam dengan beberapa drone kamikaze berhasil menembus dan mengenai target mereka. Seluruh serangan berlangsung sekitar setengah jam. Akhirnya, beberapa radar rusak, pos komando hancur, 1 hovercraft patroli dilumpuhkan, dan sebagian besar pos pemeriksaan Armyansk rusak, terbakar. Kendaraan ditinggal, amunisi dan bahan bakar hilang, garnisun tersisa tak mampu melihat atau berkoordinasi. Astra Press, media independen Rusia, mengonfirmasi setidaknya 1 tentara Rusia tewas dalam serangan itu. Operasi ini tidak berjalan sempurna, 1 rudal hilang dan 1 lagi salah sasaran. Namun, kombinasi serangan presisi dan drone masih cukup untuk mencapai tujuan. Pos terdepan Armyansk berhasil dinetralkan. Pasukan Rusia kehilangan penglihatan di utara, pertahanan lokal mereka di Isthmus sempat dihancurkan, dan pemantauan jalur masuk ke Crimea sangat terganggu. Jadi, senjata apa yang mereka gunakan untuk melakukan semua ini? FP-5 Flamingo adalah rudal jelajah terbaru Ukraina yang diluncurkan dari darat, dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Firepoint yang sudah terkenal dengan drone jarak jauh FP-1 dan drone jarak menengah FP-2 mereka. Para pendiri perusahaan ini, tanpa latar belakang pertahanan atau drone, adalah teman dari bidang konstruksi, desain video game, dan arsitektur. Mereka melihat kebutuhan lalu mendirikan FP, salah satu perusahaan pertahanan paling inovatif di dunia. Proyek awal, mereka memiliki jangkauan 1.600 km dan menyumbang 60% serangan terhadap target jauh di dalam wilayah Rusia, seperti kilang minyak dan gudang amunisi. Proyek baru mereka, FP-5 Flamingo, diperkirakan akan berdampak serupa pada perang. Hal itu diumumkan secara publik pada 17 Agustus 2025 dan seperti FP-1 dirancang untuk memperluas jangkauan Ukraina jauh ke dalam wilayah Rusia. Rudal Flamingo berukuran panjang 12-14 meter dengan lebar sayap 6 meter. Rudal ini memiliki berat, lepas landas maksimum sekitar 6.000 kg dan dilengkapi dengan hulu ledak seberat 1.150 kg. Kemungkinan itu bom serbaguna Mark 84 buatan Amerika atau bom penembus bunker bom live unit 109B yang dimodifikasi. Hal ini memberikannya kekuatan ledakan sekitar 2 kali lipat dari Tomahawk Block 5 generasi saat ini. Rudal ini didorong oleh pendorong bahan bakar padat yang memacunya hingga kecepatan jelajah 850 hingga 900 km per jam. Setelah itu, pendorong terlepas, mesin turbofan Evchenko AI-25 melanjutkan ke tujuan dengan kecepatan maksimum 950 km per jam. Jangkauannya hingga 3.000 km 2 kali Tomahawk memungkinkan mencapai wilayah Rusia di mana infrastruktur minyaknya tidak terlindungi. Berbeda dengan sistem barat yang mengandalkan pencocokan kontur medan yang mahal dan rumit untuk panduan, Flamingo menggunakan kombinasi Global Positioning System, Global Navigation Satellite System, dan sistem navigasi inersia atau sistem navigasi inersia sehingga mencapai akurasi sekitar 14 meter. Circular Error Probable juga dikenal sebagai Circular Error Probable. Ini berarti bahwa produsen memperkirakan jika 100 rudal Flamingo diluncurkan ke satu titik sasaran, secara statistik 50 diantaranya diperkirakan akan jatuh dalam jarak 14 meter
dari titik sasarannya. Sebanyak 93 diharapkan jatuh dalam radius 28 meter dari sasaran, sementara 7 sisanya di luar radius itu. Hal ini membuatnya kurang akurat dibandingkan Tomahawk Block 5 yang memiliki circular error probable sekitar 5 meter. Namun, dengan adanya peningkatan yang bisa dilakukan seiring penggunaannya dan hulu ledak yang sangat besar, Flamingo tidak terlalu buruk. Rudal ini memiliki sayap lurus tetap dan mesin turbofan di atas badan pesawat. Saat pertama kali saya melihatnya, saya langsung menangkap kemiripan dengan bom terbang V-1 Jerman dari akhir Perang Dunia II. Itu juga mirip dengan drone pengintai Soviet Tu-141 dan Tu-143 buatan Ukraina yang pernah kita bahas di kanal ini sebelumnya. Badan pesawat ini terutama dibuat dari bahan komposit yang tembus radar, sementara nasele mesin dibuat dari logam untuk menahan suhu tinggi yang berasal dari turbofan. Firepoint memulai pengembangan rudal Flamingo setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Rudal ini juga dipasarkan sebagai Milanian Group FP5 yang ditampilkan pada pameran dan konferensi pertahanan internasional 2025 International Defense Exhibition Februari. Rudal ini resmi diperkenalkan di Ukraina pada 17 Agustus 2025 saat uji coba di fasilitas tersembunyi di selatan negara itu. Presiden Zelensky segera mengumumkan produksi Syria setelah itu. Firepoint kini memproduksi 1 rudal per hari dan menargetkan 210 unit per bulan pada Oktober 2025. Ini terdengar hebat, tapi pertanyaan saya adalah, karena ini adalah rudal hampir 7 ton yang membutuhkan mesin yang sama seperti pesawat latih jet kecil dan pesawat tempur, dari mana 210 mesin per bulan itu berasal? Saya rasa pabrikan jujur saat memproyeksikan angka itu, tapi roket ini besar dan butuh mesin besar. Menarik melihat cara mereka memperoleh mesin. Kecerdikan dan penghematan biaya Ukraina selama perang sangat menginspirasi dan membuka mata. Dan itu membawa kita ke poin berikutnya. Flamingo tidak hanya memiliki daya hancur dan jangkauan lebih besar dibandingkan rekan-rekannya dari barat, tapi juga bisa dibangun dengan biaya kurang dari $1 juta. Bandingkan dengan Tomahawk atau Scalp yang harganya di atas $2 juta. Keuntungan produksi dalam negeri lainnya adalah pasokannya tak terpengaruh politik. Penentuan target sepenuhnya jadi keputusan militer Ukraina, bukan garis sewenang-wenang pemerintah asing. Di sisi bisnis, anak perusahaan Firepoint juga akan mulai memproduksi bahan bakar roket padat untuk Flamingo di Denmark mulai Desember 2025. Pemerintah Rusia marah karena menganggap pembukaan pabrik bahan bakar itu sebagai tindakan permusuhan dan berisiko meningkatkan eskalasi. Firepoint dikabarkan tengah mengembangkan 2 sistem rudal balistik baru, FP7 dan FP9. Sistem ini dirancang naik ke lintasan tinggi, lalu turun ke target, sehingga kecepatan terminal tinggi menjadi tantangan bagi banyak sistem pertahanan udara. FP7 adalah rudal balistik, jarak menengah dengan jangkauan hingga 200 km, sedangkan FPU-9 adalah rudal balistik strategis yang dapat menyerang target sampai 855 km. Bersama FP5 Flamingo dalam misi untuk menghancurkan pos komando Amiens adalah UJ-26. Bober dalam bahasa Ukraina berarti berang-berang. Ini adalah amunisi berkeliaran jarak jauh buatan Ukraina yang telah digunakan dalam operasi yang melampaui garis depan dan telah digunakan oleh militer Ukraina sejak tahun 2023. Laporan publik dan intelijen Ukraina menyebutnya sebagai Unmanned Aerial Vehicle serang khusus, dirancang untuk jangkauan dan muatan guna misi serangan jarak jauh. Drone ini diklaim menyerang target Rusia bernilai tinggi hingga Moskow. Rekaman terbaru dari Direktorat Intelijen Utama Ukraina menunjukkan serangan Bober ke radar dan sistem pertahanan udara di seluruh Crimea yang diduduki. Spesifikasi di sumber terbuka bervariasi tergantung media dan revisi Bober dari waktu ke waktu. Laporan-laporan itu menggambarkan Bober jauh lebih besar
dan berjangkauan lebih panjang daripada munisi berkeliaran taktis biasa. Jangkauan, perkiraan dalam laporan yang tersedia berkisar antara 600 km hingga 1000 km, tidak sejauh FP-1 tetapi masih termasuk dalam kelas drone serang jarak jauh, bukan unmanned aerial vehicle serang. Payload yang disebutkan biasanya sekitar 20-30 kg. Amunisi umumnya berupa hulu ledak KZ-6 dirancang untuk menghancurkan kendaraan radar dan target lapis baja ringan. Drone ini mampu terbang hingga 180 km per jam. Metode penempatan dan peluncurannya berkembang selama perang. Awalnya, drone ini dioperasikan dari landasan darurat dengan roda pendaratan, namun kini dapat diluncurkan memakai ketapel atau landasan tetap. Ini menghilangkan kebutuhan landasan pacu dan membuat drone lebih fleksibel dipasang di lapangan. Sejak produksi dimulai, drone ini juga telah mendapatkan peningkatan bergaya first person view yang menyediakan visual waktu nyata dan kontrol manual oleh operator pada fase terminal, bersama dengan kamera pencitraan termal untuk meningkatkan akuisisi target pada malam hari atau dalam kondisi visibilitas buruk. Perubahan-perubahan ini disajikan sebagai upaya sengaja untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup drone dan akurasi terminal terhadap target yang dipertahankan. Rekaman yang didokumentasikan menunjukkan varian Bobber digunakan baik untuk serangan strategis jauh di belakang garis musuh maupun serangan terhadap logistik Rusia. Seperti terlihat pada serangan stasiun Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Armyansk. Penggunaan yang menonjol yang dilaporkan termasuk serangan yang dikaitkan dengan drone Bobber terhadap target di wilayah Moskow pada tahun 2023 dan serangan yang dilaporkan terhadap lapangan uji coba rudal Kasputin Yar pada Juli 2024. Otoritas Rusia mengakui upaya penangkalan dan penembakan jatuh. Sementara media dan intelijen Ukraina pada 2025 merilis rekaman Bobber yang ditingkatkan dan mengklaim serangan sukses ke sistem di Crimea yang diduduki. Sejak 2023 platform ini beralih dari produksi terbatas ke produksi massal di industri dalam negeri Ukraina. Perkiraan biaya sistem ini adalah sekitar $110.000 Amerika per drone yang terdengar cukup mahal. Tapi kita harus ingat harga sistem Rusia yang sangat tinggi. Ini bisa menjadi ancaman juga terkait biaya amunisi jarak jauh Ukraina dan Barat. Meskipun sudah efektif, jika dipasangkan dengan sistem seperti Flamingo, kemampuannya menimbulkan kerusakan meningkat drastis. Dengan senjata seperti ini, Crimea yang selama bertahun-tahun setelah 2014 dianggap sebagai benteng Rusia yang terlindungi, kini menjadi sasaran yang sah. Gagasan bahwa wilayah itu terlarang mulai berubah ketika Ukraina terus memberikan tekanan terhadap sensor, jaringan komando, dan logistik yang menjadi dasar kendali Rusia. Dan ketika operasi serangan jarak jauh mulai masuk ke dalam persenjataan Ukraina, perubahan ini bukan peristiwa tunggal seperti serangan Flamingo, tapi hasil operasi berulang yang menurunkan kesadaran situasional dan memaksa Rusia mengalokasikan ulang aset pertahanan terbatas. Perubahan ini terlihat jelas pada September 2023 saat Ukraina menyerang markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol dengan rudal Storm Shadow dan Scalp. Karena pertahanan udara Rusia hanya 1 dari 5 rudal yang mengenai markas itu. Serangan itu merusak gedung komando armada dan menunjukkan pusat komando angkatan laut yang sangat terlindungi di Crimea bisa dijangkau senjata presisi dari barat. Serangan itu mematahkan anggapan bahwa Sevastopol dan Crimea di luar jangkauan Ukraina. YouTube baru saja membuat pengumuman yang mengejutkan. Mereka membayar kreator sebesar $64 juta per hari. Kenapa? Yah, karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Itulah mengapa kamu melihat video di beranda yang jumlah penontonnya kurang dari 1.000, seperti yang satu ini. Tentu saja bukan berarti semua orang harus membuat channel. Tapi kalau kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel YouTube tanpa wajah seperti ini, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar kreator jutaan setiap hari dan kini lebih mendorong channel baru serta kecil. Saya yakin banyak dari kalian bertanya soal cara memulai dan mengembangkan channel. Kami sering menerima pertanyaan ini lewat email. Jadi itulah alasan
kami memutuskan untuk mengumpulkan semua saran YouTube kami ke dalam satu pelatihan bootcamp dengan harga yang sangat murah, yaitu gratis sepenuhnya. Jadi, kalau kamu adalah seseorang yang tertarik untuk memulai channel YouTube sendiri, kamu dapat mendaftar bootcamp ini lewat tautan di deskripsi atau tombol daftar sekarang. Karena sayangnya tidak seperti video YouTube, bootcamp ini seperti panggilan Zoom, jadi dibatasi hanya untuk 100 orang saja. Oke, mari kita kembali ke videonya. Lebih penting dari serangan utama adalah serangan sistematis terhadap radar dan infrastruktur komando lokal yang dimulai pada 2023 dan berlanjut hingga 2025. Beberapa stasiun radar dan sensor pantai telah diserang, bahkan ada yang dihancurkan. Serangan udara ini penting, bukan hanya karena satu radar rusak, tapi juga karena memaksa Rusia menutup celah dengan aset bergerak mahal atau menerima titik buta sementara. Penghancuran berulang peralatan Rusia tak hanya memengaruhi rantai pembunuhan dari deteksi ke intersepsi, tapi juga memaksa Rusia memilih lokasi paling berguna untuk peralatannya. Jika ingin tetap awasi Crimea, mereka harus kurangi cakupan radar di garis depan utara. Serangan dari laut dan pesisir menjadi kunci perluasan jangkauan Ukraina. Pada April 2022, rudal Neptune buatan dalam negeri menunjukkan potensi sistem anti kapal untuk menyerang target berharga ketika menenggelamkan Moskva, yang merupakan kapal andalan armada Laut Hitam. Sejak saat itu, varian jarak jauh dari Neptune telah digunakan untuk mengancam dan menyerang target maritim maupun darat di Laut Hitam dan Crimea. Pendekatan ini menyulitkan Rusia membangun pangkalan dan suplai ulang. Mei 2025 terjadi serangan besar di pelabuhan Novorossiysk, pantai timur Laut Hitam. Ini rekor serangan rudal Ukraina dengan Neptunus menempuh hingga 1000 km ke target. Kapal-kapal itu berada di Novorossiysk karena armada Laut Hitam mengevakuasi Sevastopol, Crimea pada 2023 setelah kehilangan 4 kapal perang akibat serangan rudal Ukraina. Senjata serang jarak jauh. Barat juga telah mengubah perhitungannya. Storm Shadow, Scalp, dan sistem serupa memberi Ukraina senjata presisi untuk menyerang target bernilai tinggi di Crimea. Dikombinasikan dengan amunisi berkeliaran dan drone serang, serta penurunan bertahap kemampuan deteksi Rusia. Sistem ini memungkinkan Kiev menyerang peralatan dan fasilitas Rusia dari jarak dan arah yang memaksa pertahanan Rusia menyebar atau menerima celah perlindungan. Seperti yang kita lihat pada serangan Flamingo, polanya adalah menyingkronkan drone jarak jauh dan amunisi berkeliaran untuk mengganggu atau membutakan sensor lokal. Dilanjutkan serangan presisi, memanfaatkan celah akibat gangguan itu. Bagaimana jika serangan rudal jarak jauh bisa mengancam pertahanan, komando, logistik, dan aset angkatan laut Rusia sekaligus? Rusia harus membangun ulang jaringan tetap, menggunakan peralatan bergerak, atau menerima risiko kehilangan pasukan dan perlengkapan di seluruh semenanjung. Konsekuensi operasionalnya sangat besar. Radar dan pos pengamatan yang rusak atau tidak selalu aktif mengurangi peringatan dini dan waktu pengambilan keputusan, menciptakan celah singkat bagi serangan presisi menembus. Rusia masih punya pertahanan, hanya saja tidak sebanyak sebelumnya. Kepadatan dan keandalan jaringan deteksi menurun, sehingga sistem harus mengandalkan radar jarak pendek masing-masing. Seperti yang kita lihat dengan Panzer S1 yang mampu menembak jatuh 2 drone Boeber dengan radar bawaannya. Mempertahankan cakupan efektif di seluruh Crimea kini memerlukan lebih banyak aset, mobilitas, dan upaya logistik dibanding sebelum kampanye serangan terarah 2023. Contoh pada garis waktu menunjukkan hal itu. Serangan September 2023 ke markas Armada Laut Hitam menandai jangkauan strategis. Serangan radar berulang sepanjang tahun 2024 menghancurkan kemampuan deteksi tetap. Setelah Armada Laut Hitam mengevakuasi semenanjung pada 2024 sampai 2025, serangan ke logistik pesisir dan unit angkatan laut kecil makin melemahkan kemampuan Rusia. Penggunaan Flamingo
pertama pada Agustus 2025 menunjukkan rudal jarak jauh. Kiev kini bisa melengkapi sistem barat dengan biaya setengahnya. Beberapa tahun terakhir di semenanjung Crimea menunjukkan logika yang konsisten dan efektif. Hancurkan sensor, putuskan komando dan logistik lokal. Lalu serang dengan serangan rudal yang terkoordinasi secara tepat waktu. Secara strategis, hasil praktisnya adalah Crimea tidak lagi bisa dianggap sebagai tempat perlindungan yang kebal terhadap serangan Ukraina. Komandan Rusia harus menganggap aset lama seperti pos pengamatan, radar, dan pusat logistik kini dalam jangkauan Ukraina dan perlu dipertahankan. Kenyataan baru ini menekan sumber daya Rusia, membatasi serangan dari semenanjung, dan membuat unit-unit yang sebelumnya memasok serta mempersiapkan pertempuran di sana makin rentan. Dengan perlindungan sensor dan pertahanan udara penuh, saya ragu Ukraina akan menyerang Crimea. Namun, strategi saat ini untuk terus membuat Rusia waspada dari jarak ratusan kilometer, memaksa mereka mempertahankan wilayah yang sangat luas dan mengalihkan sumber daya dari tempat lain untuk melakukannya. Di mana posisi kita? Setelah serangan Flamingo 30 Agustus, saya cek semua berita utama Amerika Serikat dan tidak menemukan yang memberitakannya. Ukraina yang mengembangkan rudal jelajah jarak sangat jauh dan sangat destruktif dengan harga setengah dari Tomahawk seharusnya menjadi berita besar. Namun media Amerika mengabaikannya. Ketika invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari 2022, keterlibatan publik Amerika sangat tinggi. Jajak pendapat saat itu menunjukkan bahwa lebih dari 4 dari 5 orang Amerika mengikuti perang tersebut dengan saksama dan mayoritas besar mendukung bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan. Namun pada 2024 dan 2025 situasinya berubah. Survei menunjukkan hanya 2/3 orang Amerika masih mengikuti perang, dan yang mengikuti dengan saksama turun setengah sejak awal pertempuran. Survei Dewan Urusan Global Chicago, Maret 2025, menunjukkan proporsi warga yang menilai Amerika Serikat bertanggung jawab membantu Ukraina membela diri turun, jadi sekitar setengah. Perpecahan partisan makin jelas, perang ini jadi alat politik. Dukungan untuk mempersenjatai dan mendanai Ukraina tetap kuat di Demokrat, tapi di Republik banyak yang menilai Washington sudah terlalu banyak bertindak dan biayanya terlalu besar. Semakin banyak masyarakat dari kedua kubu mulai mendukung agar perang segera diakhiri, meskipun itu berarti Ukraina harus kehilangan wilayah. Jajak pendapat terbaru menunjukkan 62% warga Amerika mendukung bantuan militer berkelanjutan untuk Ukraina. Perubahan terbesar terjadi di Partai Republik, dengan dukungan naik 21% menurut Jajak Juli 2025. Sebanyak 52%, mayoritas tipis, percaya Amerika Serikat harus membantu Ukraina merebut wilayah yang hilang, meski bisa memperpanjang perang. Secara editorial, saya perlu menambahkan bahwa hilangnya wilayah Ukraina atau pembekuan garis pertempuran saat ini akan menciptakan konflik beku yang sama. Setelah invasi tahun 2014, kebuntuan tegang saat Rusia bersiap dan berlatih untuk pertempuran berikutnya. Menurut Ukraine Support Tracker dari Institute Kiel, Amerika Serikat belum memberikan bantuan sejak Januari 2025. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keyakinan publik dan yang diabaikan pemerintah serta media arus utama. Komitmen Amerika yang berubah-ubah ini sangat kontras dengan sikap di Eropa. Jajak pendapat Uni Eropa menunjukkan mayoritas konsisten mendukung pengiriman senjata, bantuan keuangan, dan menanggung biaya sanksi ekonomi. Di negara garis depan seperti Polandia, Lituania, dan Nordik, konsensusnya lebih kuat. Rusia harus dihentikan di Ukraina karena alternatifnya adalah pasukan Rusia mendorong sampai ke perbatasan mereka sendiri. Tepat di perbatasan Uni Eropa dan negara anggota NATO. Rusia baru-baru ini menguji pertahanan NATO dengan mengirim sekitar 20 drone ke Polandia pada tanggal 9 September dan lagi pada tanggal 13 hari ketika naskah ini ditulis. Antara bulan Juni dan Agustus 2025, Jerman melaporkan 536 penerbangan drone pengintai
yang kemungkinan besar berasal dari Rusia. Pada 10 September, Euronews melaporkan kapal armada bayangan Rusia di Baltik meluncurkan drone pengintai di atas kapal NATO, instalasi militer, dan infrastruktur sipil penting di Jerman serta Eropa. Publik Eropa melihat konflik ini sebagai garis depan keamanan mereka, bukan sekadar perjuangan yang jauh. Kontras itu penting karena perang ini bukanlah perselisihan regional. Ini adalah agresi antar negara terbesar di Eropa sejak 1945. Amerika Serikat membiarkan Rusia melemahkan Ukraina dan memperkuat cengkeramannya akan memberi sinyal jelas bahwa perbatasan bisa diubah dengan kekuatan, aliansi bisa ragu atau terpecah, dan pencegahan menjadi kosong. Jika Ukraina ditinggalkan, ujian selanjutnya bisa terjadi lebih cepat. Itu bisa terjadi di Polandia, negara Baltik, atau Georgia yang sebagian wilayahnya diduduki Rusia sejak 2008. Anggapan bahwa Crimea atau Donbas adalah tempat yang jauh dan tidak terlalu penting mengabaikan fakta sederhana bahwa perbatasan timur Eropa adalah pintu depan NATO. Kemenangan Rusia di Ukraina akan menekan aliansi dan membuat Moskwa lebih berani mencoba di tempat lain, bahkan lebih dari sebelumnya, dan mengundang negara-negara otoriter lain untuk mengambil pelajaran tentang lemahnya keteguhan Barat. Itulah sebabnya berkurangnya perhatian dan dukungan Amerika sangat berbahaya. Orang-orang Ukraina menunjukkan bahwa militer Rusia dapat ditahan dan didorong mundur dengan alat yang tepat. Sekutu Eropa masih memahami taruhannya. Tantangannya kini memastikan Amerika Serikat tidak malah kalah saat hampir menang. Berpaling tepat saat masa depan dunia bebas sedang diputuskan.